Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif MPD, dosen tetap PJKR, STKIP Bina Mutiara, Sukabumi. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penilaian diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah yang saya ampu adalah olahraga rekreasi dan tradisional dengan kode KS4401 dengan jumlah SKS 2 SKS. Deskripsi mata kuliah olahraga rekreasi dan tradisional bersifat wajib berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan membantu mahasiswa dalam memahami, mengenal, dan menerapkan olahraga rekreasi dan tradisional dalam pembelajaran pendidikan jasmani atau dalam kegiatan lainnya di lingkungan sekolah dan masyarakat. CPL dalam mata kuliah ini menguasai dan mengimplementasikan teori, prinsip-prinsip, ilmu dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga yang didukung dengan wawasan perkembangan keilmuan olahraga guna menghadapi tantangan kemajuan zaman. CPMK dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pengertian dan konsep dasar olahraga rekreasi dan tradisional. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dan perkembangan olahraga rekreasi dan tradisional di Indonesia. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis olahraga rekreasi dan tradisional. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis olahraga rekreasi dan tradisional di sekolah dan di lingkungan masyarakat sekitar. Mahasiswa mampu memahami dan melakukan berbagai jenis olahraga tradisional. Kemudian materi kajian pada materi mata kuliah ini adalah pertama pengantaran perkuliahan, pengertian dan konsep dasar olahraga rekreasi dan tradisional, kedudukan dan perkembangan olahraga rekreasi di Indonesia, kedudukan dan perkembangan olahraga tradisional di Indonesia, macam-macam olahraga rekreasi, macam-macam olahraga tradisional, analisis olahraga rekreasi di sekolah atau lingkungan masyarakat sekitar, analisis olahraga tradisional di sekolah atau lingkungan masyarakat sekitar, implementasi olahraga tradisional dalam pembelajaran, kompetisi olahraga tradisional. Pengukuran keberhasilan dalam mata kuliah ini, yang pertama afektif, terdiri dari 3, kehadiran, sikap, dan aktivitas berbobot 30%, kemudian psikomotor, keterampilan, komunikasi, dan tanggap berbobot 30%, berikutnya kognitif, terdiri dari UTS berbobot 15% dan UAS 25%. Materi yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini yaitu olahraga tradisional dengan jenis olahraga tarumpa panjang. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dalam perkuliahan, mata kuliah, olahraga, rekreasi, dan tradisional. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Silakan Saudara Bayu, pimpin doa pada siang hari ini. Baik semuanya, sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini akan materinya yaitu tentang jenis olahraga tarumpa panjang. Namun sebelum kita lanjut ke materi di hari ini, saya akan mengulas dulu perkuliahan atau materi di minggu lalu. Minggu lalu itu materinya apa? Lari balok. Oke, lari balok. Masih ingat nggak? Lari balok itu
pengertiannya apa? Oke, silakan Bayu. Jadi olahraga lari balok ini olahraga yang beradu kecepatan dengan jarak tertentu Pak, dengan dimainkan oleh 3 regu atau 3 orang. Setiap orang masing-masing memiliki 4 balok Pak. Bagus Bayu. Oke, selanjutnya masih ingat nggak? Baloknya itu tadi kan disebutkan ya, satu tim itu dimainkan 4 balok. 4 balok itu ukurannya seperti apa? Ada yang masih ingat? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, silakan Saudara Asep. Untuk ukuran perlengkapan dari balok itu sendiri, dari balok mempunyai ukuran yang panjangnya itu 25 cm dan untuk lebarnya 9 cm dan untuk tingginya itu 4 cm, Pak. Alhamdulillah ya, jadi untuk materi minggu lalu alhamdulillah kalian masih mengingatnya. Jadi kesimpulannya untuk lari balok ini cocok dimainkan oleh para pelajar yang dimana manfaatnya itu melatih koordinasi, kompakan, dan juga daya juang si para siswa tersebut. Dan ini juga bisa kalian ajarkan ketika nanti kalian mengajar di SD. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke materi yang pertama. Materi hari ini yaitu tentang tarompah panjang. Nah, di sini saya sudah membawa nih tarompah panjang. Ya. Nah, untuk tarompah panjang sendiri, yang pertama memiliki pengertian. Tarompah panjang ini olahraga tradisional yang dimainkan di atas papan kayu, dimainkan secara bergu, ya, dan berlari secepat-cepatnya sampai garis finish. Nah, berikutnya untuk sejarah singkatnya, jadi untuk tarompah panjang ini dia berkembang di daerah Riau atau di pinggiran atau sepanjang Sungai Rokan. Dan ini sudah berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Mereka eh, dipertandingkan di tingkat daerah, provinsi, sampai ke nasional. Untuk pertandingan tingkat nasional ini sering kita sebut atau sering diinnya yaitu Fornas atau Festival Olahraga Nasional. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk tujuan dan manfaat permainan tarompah panjang ini yang pertama yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Kemudian melatih kerjasama dan kekompakan tim, meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan koordinasi gerak dan keseimbangan eh, siswa. Nah, berikutnya untuk sasaran pesertanya itu bisa dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa. Nah, kemudian nilai karakter yang terkandung dalam permainan ini atau jenis olahraga ini yaitu kerjasama, disiplin, komunikasi, dan sportivitas, juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya perlengkapan dan sistem pertandingan. Di sini ada 2 macam. Ada yang berjumlah 3, ada juga yang berjumlah 5. Nah, untuk perlengkapannya sendiri yaitu bahannya itu dari kayu. Kayunya ini bebas dari mana aja yang tersedia di daerah kalian. Namun umumnya biasanya digunakan yaitu kayu jati, kayu jengjeng, kayu mahoni dan sebagainya. Namun jika ada kayu jenis lain yang bisa digunakan, bisa digunakan. Nah, berikutnya terdapat sabuk. Sabuknya ini juga bisa menggunakan ban bekas atau juga bisa gunakan panbel mesin. Itu juga sesuai dengan keadaan di daerah kalian. Nah, berikutnya untuk lintasan pertandingannya itu dibatasi dengan garis. Garisnya ini bisa menggunakan kapur, bisa menggunakan tali rapia, bisa menggunakan webbing. Itu juga disesuaikan dengan keadaan kondisi di daerah kalian. Nah, berikutnya terdapat garis start dan garis finish juga sama, menggunakan garis yang sama. Kemudian juga ada peluit dan bendera merah dan hijau. Peluit ini sebagai tanda dimulainya pertandingan. Nah, berikutnya untuk bendera merah dan hijau biasanya digunakan oleh hakim garis yang berfungsi untuk menandakan terjadinya diskualifikasi pada saat permainan. Nah, berikutnya untuk sistem pertandingannya itu untuk tarumpah panjang sendiri menggunakan sistem gugur menjadi 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Nah, berikutnya untuk satu regu ini terdiri dari ada yang 5 orang, ada juga yang 3 orang. Nah, berikutnya penempatan lintasannya itu berdasarkan diundi. Diundinya itu berdasarkan biasanya
pada saat technical meeting. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya cara bermain. Di sini ada eh, fase pertama itu fase persiapan. Persiapan ini ada juga dilaksanakan ketika pada saat start. Nah, ada 3 aba-aba atau ada 3 tahap persiapan. Yang pertama, fase pertama itu bersedia. Peserta berada di samping tarumpah. Kemudian siap, peserta menaiki tarumpah dan pastikan kakinya masuk ke dalam tali tarumpahnya. Kemudian aba-aba ya atau ditiupkan peluit itu menandakan pertandingan dimulai. Nah, berikutnya regu berjalan atau berlari menuju garis pembalikan sepanjang 50 meter. Jadi totalnya itu 100 meter karena 2 kali balikan. Nah, berikutnya setelah melewati garis tarumpah diangkat dan diputar. Nah, berikutnya untuk cara pembalikan itu seperti apa, Pak? Apakah orangnya berputar atau tarumpahnya berputar? Nah, jadi ketika kalian bermain tarumpah panjang, ketika menuju garis pembalikan, pastikan buritan atau bagian belakang tarumpah ini melewati garis pembalikan. Nah, jika tidak terjadi, maka peserta akan dianggap diskualifikasi. Nah, kemudian jika sudah melewati, para peserta turun. Nah, berikutnya nanti salah satu dari atlet membalikan tarumpahnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, berikutnya peserta kembali ke atas dan melanjutkan permainan. Seperti itu. Nah, setelah melewati, kemudian peserta secepat-cepatnya menuju garis finish. Maka pertandingan dianggap selesai. Nah, selanjutnya peraturan dan diskualifikasi dalam permainan tarumpah panjang. Nah, regu yang dinyatakan sah. Seluruh anggota mencapai garis finish. Berikutnya tidak melakukan pelanggaran dan kedua kaki tetap berada di tarumpah meskipun dalam keadaan terjatuh. Nah, berikutnya diskualifikasi. Tidak mencapai garis finish. Tidak mencapai garis finish ini gimana sih, Pak? Maksudnya, jadi biasanya kalau nggak mencapai garis finish itu, yang pertama terjadinya jatuh. Yang kedua, ngos-ngosan nggak kuat untuk mencapai garis finish dan lain sebagainya. Nah, berikutnya menginjak lintasan regu lain. Nah, ini jelas ketika kita berlari harus berada di lintasan kita, tidak boleh mengganggu peserta lainnya. Jadi kita selalu berada di lintasan kita. Nah, berikutnya mengganggu peserta lain. Selanjutnya setelah salah satu dari kedua kaki menyentuh tanah. Nah, ini berkaitan tadi dengan kedua kaki berada di atas tarumpah. Jadi, ketika kalian nanti melaksanakan lari, kemudian terjatuh di tengah-tengah. Namun, kaki kalian ini masih menyentuh dari tarumpah tersebut. Maka pertandingan masih boleh dilanjutkan. Namun, jika kalian ketika terjatuh kakinya turun, satu atau keduanya, maka pertandingan tidak boleh dilanjutkan atau dinyatakan diskualifikasi. Kemudian tarumpah rusak selama perlombaan. Nah, ini juga sering terjadi, yaitu talinya sering putus atau tarumpahnya patah. Jadi dipastikan ketika nanti kalian berlomba atau bermain tarumpah panjang, itu memiliki alat yang proper atau yang kuat sehingga bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, berikutnya inti permainannya itu tarumpah panjang bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga mengutamakan kekompakan, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama tim. Nah, selanjutnya di sini akan dilaksanakan evaluasi dalam pembelajaran hari ini, yaitu tugas diskusi dan presentasi. Nanti Bapak akan berikan waktu untuk kalian berdiskusi dan dibagi 2 tim. Oke, tim pertama nanti akan membahas tentang lintasan permainannya. Nah, yang berikutnya tentang cara bermainnya seperti apa. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, cukup ya. Oke, langsung saja saya akan berikan waktu untuk berdiskusi. Kemudian nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya.
Ada aba-aba dari wasit. Aba-abanya bersedia siap ya. Jika aba-aba bersedia, pemain berada di samping kiri terompah, dan ketika wasit sudah memberikan aba-aba siap, maka pemain langsung menaiki terompahnya dengan cara Oke, sesi diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya kalian menyampaikan hasil diskusi dengan mempresentasikan. Yang pertama nanti dari kelompok 1 itu tentang cara bermain tarumpah panjang. Kemudian nanti kelompok 2 tentang peraturan tarumpah panjang. Oke, yang tampil pertama itu dari kelompok 1 ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait cara bermain terompah panjang. Terompah panjang ini sendiri memiliki 2 macam ya, ada yang 3 orang dan ada yang 5 orang. Masing-masing panjangnya itu berbeda. Yang 3 orang itu panjangnya 141 cm dan tebal si kayunya 2,5 cm sampai 3 cm dan untuk lebarnya 10 cm. Lalu tarumpah panjang yang 5 orang ini memiliki panjang 235 cm, untuk tebalnya 2,5 sampai 3 cm dan untuk lebarnya 10 cm. Mungkin di sini memasuki ke cara bermainnya. Mungkin kita akan menggunakan yang 3 orang saja supaya lebih mudah. Cara bermainnya itu mendengarkan aba-aba dari wasit. Aba-abanya ada bersedia siap ya. Jika wasit memberikan aba-aba bersedia, maka si pemain harus berada di samping kiri terompah. Dan jika wasit memberikan aba-aba siap, maka pemain memasuki atau menaiki terompah, dan jika aba-aba ya, pemain melanjutkan atau memulai perjalanannya menuju garis pembalikan. Oke, dalam garis pembalikan ini, si terompah harus dipastikan atau harus benar-benar melewati garis pembalikan. Tidak boleh seperti ini ataupun seperti ini. Harus sepenuhnya melewati garis pembalikan. Dan untuk pembalikan ini sendiri memiliki cara atau teknik tersendiri, yaitu dengan cara diputar atau dibalikan. Seperti ini contohnya. Setelah itu, pemain menaiki kembali tanpa harus mendengarkan instruksi atau aba-aba dari wasit untuk melanjutkan permainannya menuju garis finish. Dan untuk garis finish ini sendiri, sama seperti di garis pembalikan, harus melewati garis pembalikan seutuhnya, tidak boleh ada yang tertinggal sedikit pun. Mungkin pemaparan presentasi terkait cara bermain terompah panjang dicukupkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mengirimkan perwakilannya untuk mempresentasikan. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang peraturan bermain trompa panjang. Langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar lapangan terlebih dahulu. Yang pertama ada lintasan. Di sini ada lintasan terdiri dari 5 lintasan. Terus ada wasit, hakim garis, start, finish, wasit, dan pencatat hasil pertandingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang wasit 1. Nah, wasit 1 ini bertugas yaitu menanyakan tentang kondisi siapnya pemain. Yang kedua, memastikan dan memberikan aba-aba pada si pemain. Dan yang ketiga, mengatur ulang awal perlombaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakim garis 1, hakim garis 2, dan hakim garis 3. Nah, hakim garis ini yaitu bertugas untuk memastikan pemain berada dalam lintasannya, tidak melanggar ataupun ada kesalahan. Nah, di situ ada wasit 2 yaitu bertugas untuk mengawasi pembalikan yang mana si pembalikan itu mencapai garisnya atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan peraturan tentang diskualifikasi tentang terompah panjang. Yang pertama, apabila si terompahnya panjang, si terompah panjangnya itu rusak, maka itu dinyatakan diskualifikasi atau gugur. Nah, untuk menyatakan diskualifikasi, maka akan diangkat bendera yang merah. Sip. Nah, yang kedua, diskualifikasi itu apabila si pemain keluar dari lintasannya. Misal ini lintasan 5, si lintasan 5 ini memasuki kepada lintasan 4. Nah, itu akan dinyatakan diskualifikasi. Nah, yang ketiga, ada diskualifikasi itu apabila si kakinya itu menginjak tanah, maka itu akan juga dinyatakan diskualifikasi. Namun apabila si kakinya itu apabila terjatuh tapi masih menempel pada si terompah panjangnya itu, maka akan tidak dinyatakan diskualifikasi. Namun apabila terjatuh si salah satu kakinya ataupun duanya, maka akan dinyatakan diskualifikasi. Nah, di sini apabila pemain setar terus sampai garis yang kedua pembalikan, terus sampai mencapai finish, maka akan dikibarkan bendera yang hijau. Baik teman-teman, mungkin sekian hasil diskusi pemaparan dari kelompok 2. Mungkin sekian hanya yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk sesi diskusi dan presentasi sudah kita selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya Pak, jadi apakah ada ketentuan orang yang untuk membalikan terompah panjangnya atau bagaimana strategi kita? Segitu pertanyaan dari saya. Saya Pak, untuk panjang dan lintasannya yang lebih detail itu berapa Pak? Oke, terima kasih Pak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Iki. Oke, Ki, tadi pertanyaannya, apakah ada strategi atau ada ketentuan khusus ketika membalikan terompah panjang? Nah, jadi untuk membalikan itu tidak ada ketentuan khusus harus nomor berapa dan nomor berapa. Namun umumnya biasanya pembalikan itu dilakukan oleh orang paling belakang. Kenapa seperti itu? Karena orang paling belakang itu paling dekat dengan garis pembalikan dan itu memudahkan ketika proses pembalikan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan khusus, namun umumnya itu orang paling belakang yang melakukan teknik pembalikan ini. Nah, berikutnya juga untuk teknik pembalikan ini, walaupun tidak ada ketentuan khusus, tapi pembalikan itu harus menghadap ke atas. Tuh, tidak boleh ke samping. Karena apa? Walaupun tidak tertulis untuk proses pembalikan ini detailnya seperti apa, namun tadi ada dalam peraturan tidak boleh mengganggu
peserta lain. Nah, jika tadi pembalikannya ke samping gitu, otomatis dia mengganggu peserta lain dan hal itu bisa menyebabkan diskualifikasi. Ya, seperti itu Iki. Oke, dapat dipahami? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diki. Nah, tadi pertanyaannya, Pak, detail lintasannya itu, lebar dan panjang itu berapa? Nah, untuk detailnya itu, lebarnya itu 1,5 meter. Kemudian untuk panjangnya itu 50 meter. Kalau lebar dan panjangnya itu bersifat wajib harus seperti itu. Namun kalau jumlah lintasannya itu bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan di daerah tersebut. Lintasannya bisa 3 lintasan, 4 lintasan, atau maksimal itu 5 lintasan. Minimalnya itu bisa dilaksanakan pertandingan itu yaitu 2 lintasan. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk saya menambahkan penjelasan dari hakim garis. Hakim garis ini ada 3. Yang pertama ini 0 sampai 15 meter ini kawasan hakim garis pertama. Berikutnya untuk 15 sampai 30 meter ini kawasan hakim garis kedua. Nah, berikutnya yang terakhir 30 sampai 50 meter ini kawasan hakim garis ketiga. Jadi mereka punya kawasannya masing-masing. Nah, seperti itu untuk detail lintasannya. Oke, Diki dapat dipahami? Oke, rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan materi tarumpa panjang. Harapannya mudah-mudahan kalian bisa mengembangkan jenis olahraga tradisional dari tarumpa panjang ini di masyarakat, di sekolah, karena tidak bisa dipungkiri saat ini olahraga tradisional mulai tergerus oleh permainan atau kebudayaan modern, yang dimana permainan-permainan ini udah jarang dilakukan. Jadi harapannya kalian sebagai calon guru olahraga bisa menjadi agen perubahan, agen pembawa menjaga dan melestarikan budaya bangsa ini. Karena tarumpa panjang ini memiliki banyak sekali nilai-nilai yang positif yang bisa dikembangkan dan didapatkan oleh murid-murid. Oke, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Doa dipimpin oleh KM, Saudara Bayu, silakan. Baik semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.